Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan. Warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batilan. Warzuqna ijtinabah. Bapak Ibu sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama kita bersyukur kepada Allah karena tanpa terasa kita sudah masuk ke naskah yang keenam gitu ya. Artinya sudah 5 naskah kita lewati ya dengan meluangkan waktu jam 8 sampai jam 9, 1 jam gitu ya. Dan di momen seperti ini di antara faedahnya adalah ketika kita belajar bareng seperti ini itu biasanya lebih memotivasi ketimbang kita niatkan belajar sendiri gitu. Jadi kadang kita itu kalau kadang niat mau belajar tapi ada aja godaannya. Nah, ketika kita bareng-bareng seperti ini, saya sendiri itu ngerasakan manfaatnya gitu ya. Karena kalaupun saya nggak buat kelas semacam ini, ya bisa jadi saya nggak nggak bisa rutin juga kadang untuk eh, kegiatan belajar semacam ini gitu ya. Jadi sebenarnya manfaat yang pertama itu adalah dari saya sendiri dan juga kemudian kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Ya sedikit-sedikit nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kita bisa istiqomah. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan. Dan ini judul kita malam ini, Al-Hassu ala al-Istiqomah. Jadi naskah ataupun topik yang kita akan bahas ini adalah Al-Hassu ala al-Istiqomati. Jadi motivasi ataupun dorongan gitu ya, supaya kita itu bisa istiqomah. Nah, seperti itu kurang lebih judulnya. Oke, kita mulai ya. Inna alhamda al ini harusnya yang disukun mim ya. Innal iya ini sebenarnya harokatnya si ha ya. Innal hamda hamda lillahi. Ingat ya ketika sebuah kata atau huruf kata didahului oleh inna ini dia berarti menjadi kata yang mansub istilahnya. Jadi mansub itu kalau bahasa kita gitu ya. Mansub itu salah satu status. Nah, gampangnya biasanya saya analogikan ada orang itu statusnya menikah gitu ya, atau tidak menikah, atau duda, atau janda, nah gitu. Jadi ada namanya status itu status kata dalam dalam kalimat ada statusnya mansub. Nah, kemudian harokatnya apa gitu ya? Alhamdulillah. Basicnya kalau statusnya itu mansub maka harokatnya fathah. Jadi tolong bedakan antara status dengan harokat. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau ditanya kata ini statusnya apa di situ gitu ya atau kondisinya apa gitu ya. Kondisinya dia mansub karena ada inna di awalnya dan kemudian apa indikator gitu ya. Apa tanda bahwa dia berada di posisi atau di kondisi mansub gitu. Maka oh harokatnya fathah gitu. Jadi gampangnya sama kalau misalkan ada orang di masyarakat gitu ya, statusnya menikah atau jomblo gitu. Nah, kalau kita bilang misalkan, oh dia statusnya jomblo, maka kan muncul pertanyaan, apa tanda kalau dia jomblo? Misalkan ya dia naik motor, boncengannya sendiri. Ya, artinya boncengan belakang nggak ada isinya. Apalagi misalkan di KTP-nya statusnya sendiri atau belum menikah. Nah gitu. Jadi nanti tanda itu nggak mesti fathah. Jadi kata yang posisinya mansub itu kadang tandanya nggak fathah dia. Ada nanti misalkan innal muslimina. Itu justru ditandai dengan ya di situ. Tapi dia posisinya mansub. Nah sama. Tanda seseorang itu jomblo kadang kan nggak mesti boncengan saja gitu ya. Tapi apa tandanya? Status-statusnya misalnya biasanya sering bahas tentang nikah, bahas tentang ini. Nah, ini indikasi dia jomblo nih gitu.
apalagi dan seterusnya. Sama, kata itu ada yang statusnya mansub. Nah, nanti ada juga statusnya itu yang majrur ya. Jadi ada yang majrur. Ini istilah status ya atau kondisi lah gitu ya. Kondisi sebuah kata itu. Nah, majrur ini basicnya tandanya itu adalah kasroh. Kemarin kalau ada kata fi gitu kan, ada min, itu berarti kata itu kondisinya dia majrur. Anggap aja majrur itu misalkan kalau di masyarakat ya duda gitu ya. Apa indikatornya kalau bapak ini duda misalkan? Oh ya dia punya anak tapi nggak ada pasangannya gitu ya. Nah kemudian ada lagi namanya marfu. Nah marfu itu termasuk istilahnya status gitu ya. Tandanya marfu itu apa? Tanda basic atau tanda dasar atau tanda utama itu domah. Jadi eh, kata ini kok marfu gitu ya. Maka ya kondisinya dia kita bilang marfu apa tandanya? Oh, tandanya itu kalau misalkan janda. Oh, kenapa janda? Misalkan tandanya apa? Dia pernah menikah, dia punya anak, tapi sekarang sendiri. Nah, satu lagi ada yang namanya majzum. Nah, majzum ini tanda basicnya adalah sukun. Nah, seperti itu. Mansub tadi tanda dasarnya adalah fathah. Walaupun nanti dia bisa saja ya sebuah status itu sebuah status ya kondisi kita bisa lihat dari banyak tanda gitu ya. Ada beberapa tanda tapi tanda basicnya itu begini. Nah, tinggal nanti untuk bisa mengenali gitu ya. Kondisi sesuatu kita harus tahu sebabnya. Jadi apa gitu ya? Sebab yang membuat dia menjadi mansub, menjadi majrur, menjadi marfu, menjadi majzum. Nah, seperti ini misalkan. Al-hasu, kita lihat dia domah. Maka kalau ada kata nanti domah di situ, berarti kita bisa bilang, oh domah itu adalah tanda dasar dari suatu kata yang berada di posisi marfu. Berarti ini kata al-hasu, posisinya dia marfu. Kenapa kok marfu? Nah, itu nanti ada pembahasan sendiri. Tapi minimal kita tahu itu dulu. Ala. Nah, ala. Di sini al istiqomati. Di sini kan kasroh ya. Kasroh itu tanda dasar dari mana? Dari majrur. Berarti al istiqomah kalau ditanya dia itu posisinya apa ataupun kondisinya apa di situ? Oh, dia dalam kondisi yang majrur. Apa tandanya majrur? Kasroh. Dan kenapa kok dia bisa majrur? Karena ada ala di situ. Nah, jadi nalarnya gitu ya ataupun kerangkanya kurang lebih seperti itu. Jadi suatu kata itu kita bisa lihat dia dalam posisi apa nih sekarang kondisinya. Oh, dalam kondisi majrur misalnya. Majrur itu apa? Oh, kasroh harokat dasarnya. Kenapa kok bisa kasroh? Kenapa kok bisa majrur? Nah, ada tandanya gitu ya. Nah sama innal hamda lillahi. Lillahi ini kan kasroh ini kita bacanya kan ya. Kasroh berarti lillahi Allah di situ dalam posisi dia kondisinya majrur. Kenapa kok majrur? Ada lam di sini li. Nah, membuat dia majrur gitu ya. Nah itu sekilas jadi nanti sebanyak apapun kata yang kita temui itu kewajiban kita gitu ya secara nanti kan di nalar atau di kepala kita itu bergeraknya cepat ya gitu ketika kita sudah terbiasa tapi secara proses lambatnya kita akan mengidentifikasi dia ini statusnya apa sih gitu kalau enggak mansub ya majrur kalau enggak ya marfu kalau enggak ya majzum gitu kan oh ini ya gitu nanti eh, kita lihat dari tanda dasarnya gitu ya nah itu informasi sekilas nah nahmaduhu nahmaduhu wa nasta'inuhu. Nah, di sini ingat ya, nahmadu, kemudian nasta'inu. Ini kalau dia du, nu, nah, itu berarti dia tanda dasar dari marfu. Oh, ini berarti kata ini marfu dia gitu ya. Kenapa kok marfu? Nah, itu ada cerita sendiri nanti di balik itu. Sama ya, kenapa kok dia janda?
Kenapa kok dia duda? Kenapa kok dia jomblo? Kenapa kok dia menikah? Kenapa kok dia istrinya dua? Kenapa kok istrinya tiga? Jadi status itu nanti akan muncul pertanyaan kenapa gitu. Dan itu bisa dijawab semuanya gitu ya. Jadi ada alasannya. Nah, wanas taghfiruhu. Ini lagi ingat ya. Wa natubu. Nah, ini lagi ya. Ilaihi. Wa na'udzu billahi. Nah, nanti di sini kita bisa praktek juga ketika membaca Al-Quran. Jadi pada saat kita membaca Al-Quran, Al-Quran itu kan sudah dikasih harokat ya. Nah, kita bisa lihat itu. Oh, kata ujungnya ini huruf akhirnya itu harokatnya apa? Di domah kah? Di fathah kah? Di kasroh kah? Atau di sukun kah? Gitu ya. Nanti kita bisa lihat dan minimal kita bisa arahkan. Ini nih posisi atau kondisi dia lagi. Oh, ini marfu nih gitu ya. Nah, ini min syururi. Nah, ini ya kasroh kan? Anfusi. Nah, ini di kasroh. Berarti kalau kasroh itu tanda dasar dari majrur gitu. Oh, berarti ini kondisinya di dalam kalimat lagi majrur ini gitu ya. Wasayyiati amalina. Nah, ini man yahdihillahu. Nah, Allahu kenapa dia itu di domah? Ya, karena dia kondisinya marfu. Kenapa kok bisa marfu? Nah, itu ya. Salah satu sebab marfu adalah karena Allah sebagai fa'il nanti gitu. Fala mudilla lahu waman yudlil. Nah, ini kenapa kok disukun? Nah, kalau sukun itu kan tadi tanda dasar dari majzum gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa kok dia majzum? Nah, itu ada dasarnya. Fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarika. Kenapa la syarika? Enggak la syariku, enggak la syariki, enggak la syarik. Nah, itu ada alasannya, gitu ya. Tapi minimal kita tahu, oh dia ini la syarika ini kondisinya itu berarti dia mansu gitu ya. Wa ashhadu anna Muhammadan ini Muhammadan fathah. Kenapa kok fathah? Karena ada anna. Berarti anna ini sebab yang membuat suatu kata bisa menjadi mansub. Karena mansub itu tanda dasarnya adalah fathah. Abduhu. Kenapa abdu? Bukan abdihi, bukan abdahu, bukan abdhu. Enggak kan? Nah, warasuluhu. Kenapa lu? Bukan warosuli, bukan warosula. Kenapa rosulu? Nah, itu ada alasannya gitu ya. Tapi minimal kita tahu, oh rosulu ini dia kondisinya adalah marfu. Tandanya adalah dhammah. Sallallahu wasallama alaihi. Nah, ini kenapa kok sholla fathah? Sallama fathah. Ya, alaihi kasroh gitu. Wa ala alihi wa sahbihi. Kenapa bi? Bukan wa sahbahu, bukan wa sahbuhu, tapi wa sahbihi. Kemudian ajma'i. Nah,
Ma ba'du ma'asyiro al-mu'mini nah ya ibadallahi. Nah, kenapa ibadah? Kenapa bukan ibadi? Kenapa bukan ibadu? Kenapa Allahi? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan ketemu jawabannya ketika kita belajar nahu. Tapi minimal ketika ada kata ibadah, kita tahu oh ini kata kondisinya berarti dia sedang mansub ya. Tandanya fathah. Ittaqullaha ta'ala. Bertakwalah kepada Allah. Allah di sini sebagai objek ya, maf'ul bih. Kita bertakwanya kepada siapa? Kita yang bertakwa kepada Allah. Dan Allah jadi fathah bacanya. Fa inna taqwallahi jalla wa ala. Ini kasroh. Asasu as-sa'adati. Jadi kita diperintahkan untuk bertakwa. Alasannya kenapa? Karena takwa itu adalah pondasi, asas, atau dasar, atau kunci as-sa'adah, kebahagiaan. Sehingga kalau ada orang mau cari kebahagiaan, maka membuka kuncinya adalah dengan takwa. Wasabilu al-falahi. Dan takwa itu adalah sabil, jalan, falah, kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan. Sehingga kalau kita mencari kesuksesan, keberhasilan, tempuhlah jalan takwa. Wal fauzi dan keberhasilan fi dunya, baik di dunia wal akhirati maupun di akhirat. Ya. Nah, fid dunya ini kan ada kata fi. Kalau ditanya ad-dunya di situ kondisinya apa? Kondisi jurur aslinya. Tapi kenapa kok harokatnya tidak ada kasroh gitu kan? Nah, muncul kasrohnya di mana? Di sini akhirati. Nah, jadi ada kata-kata tertentu tanda majrurnya tidak menggunakan tanda dasar. Majrur kan tanda dasarnya adalah eh, kasroh gitu ya. Tapi al-akhirah muncul dia kasroh. Karena kata dunia di situ nggak bisa dikasroh nanti. Ibadallahi. I'lamu ra'akumullahu. Anna a'zoma khisali ahli al-imani wa khilali ahli al-islami. Kita cek ya, apa arti dari khisal. Khoslah jamaknya adalah khisal. Jadi khisal itu di sini tabiat, kebiasaan, aktivitas, pekerti. Ya, jadi berarti di antara kebiasaan yang orang beriman gitu ya, yang paling luar biasa, paling azam gitu. Jadi khisal itu semacam kebiasaan atau tabiat ya. Kemudian wa khilali ahli Islam, apa di situ ya? Hilal jelah bidzalik asna saru khilal aziqah.
Jadi istiqomah ya, saya nggak tahu ini apa arti dasarnya yang lebih pas untuk kalimat ini, tapi kalau secara umum kita terjemahkan di antara kebiasaan ataupun karakter ya, tabiat orang beriman yang paling luar biasa itu namanya adalah istiqomah. Yaitu apa? Istiqomah di atas ala dinillah, agama Allah. Tabaraka wa ta'ala. Fa inna Allah, ingat ya, ini tadi karena ada inna di sini, berarti inna itu menjadi sebab ya suatu kata berstatus atau dalam kondisi mansub. Tanda nasabnya apa? Ya ada itu adalah fathah. Jalla wa ala. Kod, sorry, ini kod ya, disukun dalnya. Kod amaro. Nah, bi iyahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesungguhnya Allah itu telah memerintahkan nabinya bil istiqomati. Jadi Rasul diperintah oleh Allah untuk istiqomah. Dan Allah memerintahkan istiqomah tersebut kepada hambanya yang beriman. Ibadahu. Jadi ibad di sini dia fathah ya. Dia di situ adalah objek ataupun yang dikenai perlakuan. Perlakuannya apa? Perintah. Yang memerintahkan siapa? Allah di sini. Sehingga Allah itu posisinya tadi dalam status marfu, tanda rofaknya adalah dhammah. Dan kenapa kok bisa marfu? Karena Allah fa'il. Allah adalah yang melakukan, Allah adalah pemberi perintah. Apa yang diperintahkan? Istiqomah. Siapa yang diperintahkan? Orang beriman. Qala jalla wa ala, Allah berfirman gitu ya. Jadi diperintahkan istiqomahlah ya sebagaimana kamu diperintah. Jadi kita diperintahkan untuk apa? Untuk istiqomah. Wa qala, Allah juga berfirman ya terkait istiqomah ini. Nah, kita disuruhkan apa? Istiqomah gitu ya. Dan kita disuruh minta ampun, suruh istighfar. Wa rottaba jalla wa ala ala alistiqomati. Dan Allah memberikan balasan kalau kamu istiqomah emang apa benefitnya gitu ya. Azima as-sawabi, pahala yang besar. Wa jamila al-ma'abi. Jadi tempat kembali yang baik. Allah Ta'ala, Allah berfirman, jadi balasan istiqomah itu ada sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Nah, orang-orang yang mengatakan bahwa Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, sumastaqom, kemudian mereka istiqomah di atasnya, gitu ya. Maka mereka tidak akan merasa takut dan mereka tidak akan merasa sedih. Nah, tadi ya di apa namanya? Di awal kita sampaikan bahwa ketika kita membaca Al-Qur'an, kita juga bisa praktek gitu ya. Kenapa di sini posisinya khaufun? Dhammah itu kan tadi tanda kata itu adalah marfu gitu ya.
Kemudian alaihim, kenapa ini disukun? Walahum yahzanun, ya. Apalagi qalu rabbuna. Kenapa rabbuna? Bukan rabbana, bukan rabbina, gitu ya. Innalladzina qalu rabbuna Allahu. Kenapa Allahu? Bukan Allah, gitu ya. Tapi minimal kita tahu dulu Allah di situ berarti dia marfu karena tandanya dhammah. Tapi kenapa ya ini marfu? Nah, itu cerita sendiri nanti gitu ya. Jadi di dalam Al-Qur'an Allah bilang balasan untuk orang yang istiqomah adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi hati mereka akan merasa tenang karena tidak ada ketakutan, tidak ada apa namanya kesedihan. Ketika hati kita bebas dari takut dan sedih, maka hati kita bahagia. Ya. Allah juga berfirman, wa qala jalla wa ala. Nah, jadi orang yang mengatakan Rabbuna Allah, kemudian istaqomu, mereka istiqomah, dan mereka akan ditemui oleh para malaikat. Lalu malaikat itu menyampaikan, ya, Allah takhofu, jangan kalian merasa khawatir, takut, dan jangan merasa sedih, gitu ya. Dan malaikat akan kabarkan kepada kita, absyiru, berbahagialah, gitu ya, dengan surga yang sudah dijanjikan oleh Allah untuk kalian. Kuntum tu'adun. Nah, dan juga balasannya apa? Ya, kita mendapatkan apa namanya keistimewaan dari Allah Azza wa Jalla gitu ya, di dunia dan di akhirat. Dan kemudian apa? Kita mendapatkan apa yang kita inginkan nanti ketika kita di surga Allah Azza wa Jalla. Nah, tadi kata-kata janji ataupun imbalan yang akan didapatkan bagi orang yang istiqomah adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. La takhafu wala tahzanu. Jangan takut dan jangan sedih. Ai, ai yaitu gitu ya. La takhafu, jangan takut mimma antum. Ya, jadi jangan takut terhadap apa? Sesuatu yang sudah kalian atau yang kalian lakukan ya, qadimuna, atau yang akan kalian temui alaihi. Fa innakum qadimuna ala sa'adatin wa na'imin. Jadi kita itu biasanya takut dengan apa? Takut dengan masa depan, ya. Takut dengan sesuatu yang akan kita temui, kita hadapi. Dan Allah jelaskan, gak usah takut. Karena toh endingnya kalian akan berakhir di kebahagiaan, saadah, di kenikmatan, naim, di surga Allah Azza wa Jalla. Dan jangan sedih, ya, sedih terhadap apa? La tahzanu alama, atas apa yang antum kuhu, yang kalian berpisah dengannya, yang kalian tinggalkan. Baik itu ya min ahlin, keluarga, wa auladin, anak-anak, gitu ya. Fa innahum, karena mereka itu fi hifzillahi wa kana fihi wa riayatihi. Jadi balasannya apa ketika kita nanti bertemu Allah? Ya, nggak usah khawatir gitu kata Allah. Kalian nanti akan apa?
ya mendapatkan kebahagiaan. Dan bagaimana dengan orang-orang yang kalian tinggalkan, keluarga kalian, orang-orang dekat kalian, orang-orang yang kalian cintai, anak-anak, itu kan, maka mereka akan dijaga oleh Allah, ya. Mereka akan dinaungi oleh Allah, ya, mereka akan dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga ya sudah, ngapain kita takut gitu ya. Kita aja ketika mau berangkat, mau safar, pergi ke suatu tempat, lalu kita meninggalkan anak kita, keluarga kita, terus dibilang nih misalkan ya sama Pak Presiden Jokowi. Jokowi bilang, tenang, rumah, anak, keluarga dikawal pas pampres, dijaga oleh TNI, dijaga oleh polisi. Tenang nggak kita berangkatnya? Tenang gitu ya. Nah, apalagi ini nanti yang jaga langsung Allah, dia, melalui malaikat-malaikatnya. Sehingga ya sudah, hati orang-orang beriman itu akan ngerasa tenang. Dan Allah maha mampu gitu ya, maha kuasa atas itu. Ibadallah. Sehingga artinya apa? Orang itu kadang kan ketika mau istiqomah di atas kebaikan kan berat ya. Kita juga ngaku itu bukan perkara yang mudah. Maka kita butuh mengingat apa manfaatnya istiqomah itu. Istiqomah itu apa sih gitu ya? Wal istiqomatu hakikotuha. Istiqomah hakikatnya gitu ya. Apa hakikat dari istiqomah? Sorry. Luzumu dinillahi tabaraka wa ta'ala. Jadi kita berpegang teguh ya dengan agama Allah. Kita melazimi, kita berada di atas agama Allah tabaraka wa ta'ala, wa suluku siratihi al-mustaqimi. Dan kita itu menapaki, berjalan di atas sirat, jalan yang lurus. Jadi kata kunci istiqomah pertama, pegang teguh agama Allah, ikuti jalannya, wa adamu al-inhirafi, dan tidak inhiraf, menyimpang, berpaling darinya gitu ya, dari agama Allah, baik ke arah al-yamini, ke arah kanan, auzata ashimal, baik ke kanan atau ke kiri. Ya namanya jalan lurus ya, nggak belok kanan, nggak belok kiri, lurus. Wahia ibadallahi, dan istiqomah itu tata'al laku bil a'mali wal akwali. Jadi istiqomah itu berkaitan dengan apa? Istiqomah dalam amalan, ya, tindakan, perbuatan. Istiqomah dalam akwal, ucapan, perkataan. Dan kemudian wal ahwali wan niyati. Ya, baik kondisi kita, keadaan kita, niat kita, semua harus istiqomah gitu. Jadi istiqomah itu mencakup banyak hal. Bi'an takuna lillahi. Jadi semuanya itu untuk Allah. Dan kita juga melakukan itu semua dengan pertolongan Allah. Dan kita juga mengikuti perintahnya Allah atas tuntunan dari Allah. Nah, lillahi, hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala, mukhlisah. Jadi kita mengikhlaskan, kita jadi mukhlis,
Orang yang melakukan itu ikhlas karena Allah, itu maksud dari lillah, untuk Allah. Wabillahi, dan dengan gitu ya. Allah tabaraka wa ta'ala, kita itu musta'inan, minta pertolongannya. Karena kan nggak bisa kita mau istiqomah kalau nggak ditolong sama Allah. Dan juga sesuai ya, wa ala amrillah, sesuai urusan Allah, aturan Allah, perintah Allah, jalla wa ala, muttabi'an, kita mengikuti, wa multaziman, ya berpegang teguh. Jadi yang kita jadikan standar acuan, ya Allah bilangnya gimana, perintah Allah gimana, ya sudah, itu yang saya pegang gitu. Allah pengennya gimana, ya sudah, itu yang saya ikuti. Jadi gampangannya gitu ya, gampangnya, kalau sekarang itu kan ada istilah siap dan 86 gitu ya. Jadi ketika kita diperintah atasan dan yang lain, perintahnya apa? Maju, ya maju, mundur, mundur, kanan, kanan. Dan kita kan 86 siap gitu ya. Nggak ada bantah, nggak ada nanya-nanya. Pokoknya gas gitu. Nah sama, istiqomah itu ya berarti wa ala amrillahi muttabi'an wa multaziman. Pokoknya apa diperintah, lakukan. Apa diinginkan, laksanakan. Nggak pakai dibantah-bantah gitu loh. Kan kita nggak berani ya bantah atasan, bantah bos, bantah komandan, nggak berani kita. Tapi kadang kita berani bantah Allah. Nah, fahadhihi ma'asyira al-mu'minina. Inilah wahai orang-orang yang beriman, inilah gitu ya hakikatu al-istiqomati. Jadi kalau ditanya apa hakikat istiqomah? Ada tiga gitu ya. Yang pertama adalah melakukan sesuatu itu karena Allah. Yang kedua, melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu itu dengan pertolongan Allah. Dan yang ketiga itu adalah melakukan sesuatu mengikuti perintah, keinginan, dan aturan Allah. Itulah hakikat istiqomah. Allati rutiba alaiha, yang mana nanti konsekuensinya kita akan mendapatkan apa? Kita akan mendapatkan sawabu al-azimu, ya, pahala yang sangat besar, wal ajru al-jazil. Jadi ganjaran yang banyak, baik di dunia, fid dunia, wal akhirati, maupun di akhirat. Ibadallah, ibadallahi, wa aslu al-istiqomati. Nah, istiqomah itu kan tadi ada mencakup banyak ya. Ada istiqomah anggota badan, istiqomah perkataan, istiqomah perbuatan, istiqomah niat, dan yang lainnya. Nah, yang menjadi asal atau pondasi dasar dari itu semua yang mana gitu kan? Nah, ternyata yang menjadi pondasinya adalah istiqomatu al-qalbi. Istiqomahnya hati ala amrillah. Dan juga khasyatuhu minallahi. Jadi hati itu istiqomah, di antara indikator istiqomah adalah takut kepada Allah. Jadi pada saat hati kita ada rasa takut kepada Allah, biasanya lebih gampang istiqomah gitu ya. Wa muraqabatuhu lillah. Jadi apalagi indikator agar bisa kita lihat hati ini istiqomah atau enggak? Yang pertama ada indikator khasyah. Hati ada rasa takut kepada Allah, ada rasa muraqabah, diawasi oleh Allah. Kemudian
wa hifzuhu li awamirillah, dan ada rasa menjaga aturan Allah. Nah, menjaga itu biasanya kembali kepada respect gitu ya. Kita itu ketika respect terhadap sesuatu, biasanya kita akan menjaga sesuatu itu. Tapi kalau kita udah nggak respect gitu ya, nggak ada rasa apa ya istilahnya segannya, nggak ada rasa hormatnya, nggak ada rasa sungkannya, itu biasanya kita nggak respect. Ya apa namanya sembrono gitu ya, nggak menghargai, nggak menghormati gitu. Cuek jadinya akhirnya kan, ya masa bodoh lah gitu ya. Nah, kalau hati kita bisa selalu dalam kondisi seperti itu ya, faiza istaqoma al qalbu ala zalika, hati kita bisa seperti itu, lurus gitu ya. Maka istaqomat al jawarihu, maka nanti anggota yang lain juga kita bisa isi koma gitu kan. Alasannya kenapa? Li'anna al-qalba. Al-qalb itu adalah maliku, dia adalah raja, dia adalah pimpinan, bosnya, atasannya gitu ya, dari anggota badan al-a'dha'i. Nah, yang namanya anggota, yang namanya pasukan, itu kan ikut komandan. Komandannya bilang maju, maju dia. Mundur, mundur dia. Nah, ketika hati kita, pertama tadi kan logikanya urutannya adalah Allah, itu rajanya para raja. Hati kita bisa respect kepada Allah, tunduk kepada Allah, maka nanti hati itu yang akan mengkondisikan dan mengatur anggota tubuh kita. Nah, fa'inis tako takoma istakomat. Nah, tengok ya, di sini dalam bahasa Arab itu unik ya. Fa'inis takoma, jika istakoma, istakomat, maka istakomat. Di situ hanya ada kata kerjanya saja. Ya, hanya ada kata kerja. Kata kerjanya apa? Istakoma dengan istakomat. Fa'in istakoma, jika dia istiqomah. Nah, dia yang istiqomah itu siapa? Nah, di situ kembali kepada al-qalb. Kalau kolbunya ini tadi istakoma, ya, maka istakomat. Siapa yang istakomat? Al-a'dha. Yang kalau dia istiqomah, maka dia istiqomah, gitu ya. Kalau dia istiqomah, maka dia istiqomah. Dia-dianya ini siapa? Ya, kalau hati, jadi ketika kita menerjemahkan berarti nanti kalau hati kita istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, maka anggota tubuh kita juga akan istiqomah karena pimpinannya, komandannya itu lurus, benar gitu. Sama ya, kita bisa lihat di masyarakat, di kesatuan, TNI, ABRI dan yang lain ya, polisi dan yang lain. Pimpinannya benar, itu biasanya anggotanya benar. Karena anggota kan nggak mungkin melawan bosnya gitu ya. Takut gitu. Tapi ketika pimpinannya belok kanan, belok kiri, besar kemungkinan anggota tiru, belok kanan, belok kiri gitu ya. Nah, wa in ni wa in ni wajah wan harofa i'wajat. Tapi kalau sudah dia apa i'wajah, siapa yang i'wajah? Siapa yang inharofa ya berpaling, kemudian belok gitu ya, nggak lurus. Siapa yang nggak lurus itu? Ya tadi hati itu, al-qalbu tadi. Kalau dia udah mereng ya, dia udah nggak lurus, maka anggota tubuhnya juga cenderung tidak lurus gitu ya. Cenderung wajat, cenderung bengkok juga ya, cenderung neko-neko dan seterusnya. Wa fi hadza yaqulu sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul bilang gitu ya. Rasul bersabda,
Ala ketahui bahwa sesungguhnya di dalam jasad seseorang, fisik seseorang itu ada namanya mudghah ya. Segumpal darah. Nah, idza solahat, siapa yang solahat? Al-mudghah. Jadi kata kerja solahat itu kembali siapa yang melakukan? Yaitu mudghah tadi. Jika segumpal daging tadi, segumpal mudghah tadi, dia baik gitu ya. Maka konsekuensinya solaha. Siapa yang solaha? Al-jasadu. Maka jasadnya itu akan soleh, akan baik. Seluruhnya, ya, semuanya. Nah, idza fasadat, siapa yang fasadat? Al-mudghah tadi. Sorry. Ya, ini kembali siapa yang fasadat? Ini al-mudghahnya. Jadi sama ya sebenarnya di dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Indonesia itu juga kan kadang kita nggak mesti mengulang apa namanya, mengulang kata ya demi efektif dan efisien gitu ya. Jadi kadang kita misalkan bilang ketahuilah di tubuh itu ya ada sebuah atau segumpal daging yang kalau dia benar maka tubuh itu jadi benar, kalau dia rusak maka tubuh juga rusak. Nah, kalau dia rusak itu kita akan paham, orang yang ngerti bahasa Indonesia akan ngerti dia itu siapa gitu kan. Nah, sama dalam bahasa Arab juga idza fasadat fasada al jasadu. Jasadu ini adalah pelaku dari fasada, kata kerjanya. Maka tubuh itu akan rusak. Siapa sebenarnya? Ala wahia, ketahuilah dia itu. Nah, itu ya baru di endingnya Rasul jelasin siapa sebenarnya dia yang punya pengaruh besar terhadap tubuh, yaitu adalah al-qalbu. Itu. Kemudian cuma kemudian ibadallahi inna di a'zami, ya di antara yang inna min a'zami, di antara perkara besar yang bagi ya semestinya antura ya kita perhatikan, kita berikan perhatian atau prioritas, yaitu apa? Istiqomatuhu wa yuhfazu ba'da al-qalbi al-lisan. Jadi sekarang ya, yang pertama tadi yang kita harus perhatikan keistiqomahannya apa? Hati gitu ya. Jadi apalagi yang kedua yang harus kita perhatikan, yaitu adalah lisan kita ataupun mulut gitu ya. Ini yang kita harus jaga istiqomahnya gitu. Walihada, sehingga skala prioritasnya pertama hatinya kita perhatiin, ada nggak di hati itu rasa takut kepada Allah, kemudian rasa diawasi oleh Allah, dan kemudian rasa-rasa yang lain gitu ya. Makanya nanti yang kedua adalah lisan, dan disebutkan ja'a fil hadisi, di dalam sebuah hadis yang as-sahihi dari Nabi anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qala. Jadi ada sebuah hadis sahih disampaikan oleh Nabi, idza asbaha ibnu Adam, pada saat ibnu Adam manusia itu bertemu pagi hari,
Artinya di pagi hari itu ketika kita hidup, pagi hari alhamdulillah kita hidup gitu ya. Nah, di pagi hari itu gitu ya. Nah, seluruh anggota tubuh dan ini kan goib ya. Artinya goib itu kita nggak pernah mendengar langsung gitu ya. Tapi kita mengetahui itu dari Nabi. Nah, jadi Nabi ngasih tahu ke kita di dalam hadis yang sahih bahwa setiap pagi gitu, fa innal a'dha kullaha, semua anggota tubuh kita, apapun itulah ya, mulai dari tangan, kemudian telinga, kita punya anggota tubuh apa lagi? Kaki, hidung, apa anggota tubuh kita dan seterusnya gitu ya. Nah, semuanya itu wanti-wanti sama siapa? Sama lisan. Jadi berarti pagi-pagi itu kalau ada apel pagi gitu ya, kalau ada ceramah, maka semua anggota tubuh kita, kepala, rambut, macam-macam, itu mengingatkan si lisan ini, mulut ya. Dikasih tahu sama dia dan mengatakan apa yang dikatakan, maka bertakwalah kepada Allah, wahai lisan, gitu ya. Jaga kami. Karena apa? Karena kita itu ya tergantung kamu gitu loh. Nasib kita itu juga dipengaruhi oleh kamu gitu. Kalau kamunya benar ya, kamu istiqomah, lurus, nggak ngelakuin yang neko-neko mulut ini, ya maka kita juga insya Allah aman gitu loh. Kadang kan kita kan nggak bisa ya kalau kalau di neraka nanti, kalau masuk neraka itu emang bisa mulut doang yang masuk kan enggak kan? Kalau masuk neraka, ya satu paket gitu. Kan enggak ada ceritanya mulut tok yang dicemplungkan ke neraka, tangan kaki masuk surga kan enggak gitu ya. Jadi kita satu paket gelondongan ini masuk ke neraka. Makanya kan anggota tubuh bilang, mulut gitu ya. Kamu nih betul-betul lah ya. Jadi jangan jangan sembarangan, jangan ngawur-ngawur lo ya gitu loh. Kalau kamu benar, insya Allah kita selamat nih gitu. Nah, wa ini wa ini jadi ini ketika nun sukun ketemu di sini ya. Sukun juga biasanya satu dihidupin. Jadi ini bacanya wa ini wajajta. Wa ini wajajta. Kalau kamu sudah nggak benar ya kamu wajah udah belok, ngawur, sembarangan ngomongnya gitu ya. Udah nggak isi komah lagi gitu ya. Wajajna. Jadi di sini berarti kan menunjukkan bahwa lisan kita itu punya pengaruh yang apa ya, bahkan diwanti-wanti sama anggota tubuh yang lain gitu. Cuman kan memang tiap pagi kita nggak denger aja gitu. Nah ini kan berita goib disampaikan oleh Nabi, ibadallah gitu ya. Sesungguhnya di antara hal yang innal wajibah, kewajiban ala abdillah, bagi seorang hamba Allah dan yang beriman gitu ya, al mukmini, yaitu apa? An yujahida, berjihad ya, bersungguh-sungguh apa? Menjaga dirinya terhadap dirinya, yaitu apa? Mujahadatan, kesungguhan yang sempurna, tamatan, ala al istiqomati. Jadi kita butuh berjuang totalitas atau mati-matian gitu ya sampai titik darah penghabisan agar kita itu istiqomah ala amrillah jalla wa ala, jalla wa ala. Jadi kita berusaha menjaga perintah Allah, muhafizan ala zalika tamama al muhafazati. Jadi orang itu ketika dalam posisi benar-benar ingin menjaga perintah Allah, tidak ingin mengecewakan Allah, khawatir melanggar perintah Allah, itu akan beda dengan orang yang menyepelekan, nganggap remeh, nggak menghormati, nggak respect. Ya, sama ya. Coba ketika kita lihat
pasukan itu ya ketika diperintah oleh komandannya maju, mundur, kanan, kiri, diam, push up gitu kan dan yang lain dia siap. Dia nggak berani mengecewakan. Sama karyawan dan yang lain itu biasanya ketika ada rasa benar-benar ingin menjaga dan nggak ingin mengecewakan pasti beda dengan mereka yang nggak peduli gitu ya. Nah, bedanya nanti ketika kita menjaga perintah Allah yaitu apa? Nah, kita melakukannya adalah mukhlison, benar-benar ikhlas. Dengan hal itu, apa dalam melakukan amalannya gitu ya? Semuanya itu kita niatkan ya ini karena Allah. Yang perintahkan saya begini Allah dan saya ingin menghormati Allah, tidak ingin mengecewakan Allah. Saya lakukan semua ini demi Allah, gitu ya. Untuk Allah Jalla wa ala, mubta'idan, menjauhi tamamal ibtiadi, sejauh-jauhnya, gitu ya. Dari hal-hal anil umuri allati tajnahu bihi antariki alistiqomati. Nah, kita benar-benar menjaga jangan sampai kita nggak istiqomah, ketarik, keseret, akhirnya belok. Sehingga semua peluang ataupun semua celah yang kita lihat ini ada potensi nih membuat saya nanti jadi belok gitu ya, jadi menyimpang, jadi tidak istiqomah. Ya maka kita berusaha menjauhi itu gitu ya. Cuma i'lamu rahimakumullahu anna al-abda mahma jadda wajtahada fil muhafazati alal istiqomati fala buddha an yaqa'a fi syai'in minal khoto'i wa taksiri. Nah, ada sebuah fakta yang kita akui bersama, yaitu apa? Bahwa sehebat apapun gitu ya, semaksimal dan setotalitas apapun kita berjadah, bersungguh-sungguh, berusaha dalam menjaga keistiqomahan, kita nggak bisa pungkiri gitu ya. Fala Buddha dan mesti gitu ya. Kita itu jatuh dalam apa? Sesuatu yang disebut dengan kesalahan. Ya itu udah sebuah fakta ya karena kita bukan malaikat gitu ya. Kalau dia masih namanya manusia, ya pasti yang namanya manusia itu ya, apa namanya? Tempatnya salah dan lupa. Udah berusaha kayak manapun caranya, ya pasti ada aja celah di mana kita kadang luput gitu ya. Kadang kita khilaf dan kadang kita apa? Melakukan kekurangan-kekurangan. Nah, bagaimana solusinya? Jika seperti itu, ya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah ya. Tapi intinya istiqomah itu bukan sesuatu yang ringan gitu ya, bukan sesuatu yang didapat dengan gampang, tidak. Dan kita semua menyadari itu gitu ya. Makanya kan perjuangan kita yang terberat itu adalah bagaimana kita bisa istiqomah hingga akhir hayat, tetap berada di atas jalan Allah, apalagi kita hidup di akhir zaman ya. Godaan di akhir zaman kita untuk tidak istiqomah tuh banyak sekali gitu ya. Dari HP, dari yang lainnya gitu. Makanya, nah bagaimana nanti kalau kita akhirnya jatuh gitu ya, keluar dari jalan istiqomah. Nah, solusinya seperti apa? Itu insya Allah akan dijelaskan di teks berikutnya. Mau baca sendiri di rumah enggak apa-apa sih gitu ya, yang sudah bisa baca, yang sudah bisa terjemahin. Tapi tetap saja gitu ya, tetap saja kita
Walaupun mungkin di sini sudah pada bisa baca semua, bisa terjemahin sendiri, udah tahu jawabannya. Tidak apa-apa ya, kita kumpul lagi insya Allah ya di pertemuan berikutnya. Ya, sekedar untuk belajar bareng-bareng. Itu saja. Terima kasih Bapak Ibu sekalian ya yang sudah berkenan hadir, menyempatkan waktu. Semoga Allah berkahi dan ini jadi pertemuan yang bermanfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup ya, Bapak Ibu sekalian.